Sebab-sebab diturunkannya ampunan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfarlah." Sungguh sangatlah merugi apabila seorang hamba yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan namun ia tidak diampuni dosa-dosanya. Sahabat yang berbahagia, paling tidak ada 6 sebab diturunkannya ampunan Allah sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, di antara sebab diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullaha yaj'al lakum furqana," jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan sungguh Allah memiliki karunia yang sangat besar. Yang kedua, di antara sebab diturunkannya ampunan Allah adalah dengan takut kepadanya. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada selain Allah. Takut kepada makhluk biasanya membuat kita lari menjauh, menghindar dari pertemuan dengannya. Tapi takutnya kepada Allah berbeda. Sebaliknya, takut kepada murkaannya, amarah Allah, kita malah harus semakin mendekat kepadanya, sekuat tenaga melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 11, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira baginya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yang ketiga, di antara penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar, teguh pendirian atas jalan kebenaran. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ada 3 indikator sikap kesabaran. Thalathatun minas sabri, ada 3 hal bagian daripada kesabaran. La tuhaddits bi musibatik, janganlah kamu menceritakan musibah yang menimpamu. Wala biwaja'ika, dan janganlah kamu menceritakan rasa sakit hatimu karena musibah itu. Wala tuzakki nafsak, dan janganlah kamu puji dirimu jika telah sukses menjadi orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 12, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat," kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amal soleh, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir, maka baginya akan memperoleh ampunan dan juga pahala yang besar. Selanjutnya, mentaati, patuh, serta setia dalam mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan di antara sebab diturunkannya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, di antara penyebab diturunkannya ampunan Allah adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu," dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada. "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum," apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya
raihlah ampunan Allah dengan memperbanyak melakukan amal soleh serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji atau menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan juga orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, lahum magfiratun, baginya ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yajirkum min adzabin alim, dan Allah akan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Sahabat sekalian, demikian beberapa ayat yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita terkait sebab-sebab yang dapat menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan semoga di penghujung Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ampunannya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.